Apa kita mulai aja ya? Ya, Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa melalui core wheel-nya kan core wheel-nya ada ya hadir di sini ya Mbak Dian ya. Baik Bapak Ibu, hmm, eh, terima kasih kesempatannya telah hadir pada Zoom pagi ini. Maaf mengganggu waktunya. Kami minta sedikit waktunya karena ini terkait kenapa kegiatan ini kita lakukan? Karena ini terkait IPA. Apa sih IPA itu? IPA itu Indeks Penilaian Aset. Nah, IPA itu seperti kayak sebagai capaian kinerja kita nih, kayak rapor kita. Tadinya ya, IPA itu digunakan untuk kementerian atau lembaga aja di Mahkamah Agung aja nih. Tapi sejak 2025 sampai 2029 pada rensanya dan diturunkan ke renjanya, Satker masing-masing sudah diatur, sudah harus mengisi indikator IPA tersebut sudah ada di renja Satker masing-masing. Jadi Satker sendiri itu nanti punya raport. Setiap Satker punya raportnya juga. Nah, salah satu indikator penilaian di IPA tersebut adalah tindak lanjut terhadap barang rusak berat. Makanya kegiatan pagi ini kita lakukan, kita sekedar sharing, mau koordinasi terkait barang rusak berat yang ada di Satker, tindak lanjutnya seperti apa, karena eh, eh, biar sama-sama kita eh, memperoleh hasil IPA yang baik seperti itu. Seperti kita ketahui, Jawa Timur ini kan satker yang terbanyak ya, core wheel yang memiliki satker yang terbanyak ya. Tapi kalau dari jumlah aset, total aset, nilai perolehan aset rusak beratnya mencapai 23 miliar. Nah, eh, tapi kategori rusak berat ini sebenarnya kadang-kadang ada juga satker yang mungkin memang sudah rusak berat, barangnya sudah nggak bisa dipakai. Tapi ada juga mungkin yang, oh udahlah rusak beratin aja dulu, tapi masih dipakai. Atau karena mungkin dirusak beratin aja salah pencatatan, tapi nanti maksudnya masih akan dibenerin, akan diperbaiki. Nah, sebelumnya kita samakan persepsi terlebih dahulu. Mungkin eh, Bapak Ibu ada yang masih eh, menggunakan apa mengkategorikan barang rusak berat itu berbeda-beda. Jadi saat ini kita samakan persepsi dulu bahwa barang rusak dikategorikan rusak berat itu adalah barang yang benar-benar sudah akan ditindaklanjutin, sudah akan misalnya udah rusak ya udah mau dihapusin aja gitu, nggak akan dibenerin lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya akan dibenerin lagi, kondisinya jangan rusak berat, itu rusak ringan aja. Karena mas, kenapa? Kedengeran nggak Bapak Ibu? Kedengeran ya? kedengaran, Mbak. Oh ya. Jadi kita samakan persepsi dulu terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu barangnya yang rusak berat itu benar-benar yang sudah tidak akan dipakai lagi. Sudah memang sudah mau dihapuskan seperti itu. Jadi jangan sampai kita menumpuk RB nih rusak berat di neraca padahal ternyata oh masih akan dibenerin, masih akan dipakai lagi. Jadi eh, kalau memang seperti itu kondisinya kita rubah, jangan rusak berat. Tapi kalau memang kondisinya sudah rusak berat, nggak mau dipakai lagi, sudah kita mau hapuskan, ayo segera kita tindak lanjutin. Misalnya lelang, setelah itu dilakukan penghapusan. Jadi
karena IPA ini sudah ada, sudah, diturunkan ke Satker masing-masing, sama-sama kita, dari Satker sampai tingkat Korwil sampai Mahkamah Agung itu kita, menindaklanjuti rusak berat ini. Jangan sampai, nilai IPA kita jelek hanya karena, eee, kategori indikator penilaian tindak lanjut rusak beratnya kita itu, menumpuk gitu Bapak Ibu. Jadi, mari sama-sama kita, tindak lanjutin barang itu memang, sudah rusak berat, ayo kita tindak lanjutin. Kalau memang belum rusak berat akan diperbaiki, kondisinya, diubah jangan rusak berat, seperti itu. Mungkin, kalau dari saya itu saja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kita sharing di sini. Baik, makasih Bapak Ibu. Silakan Mas Pandi dilanjut. Baik, terima kasih atas pengantar yang sudah diberikan oleh Ibu Adrianti. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita lakukan kegiatan ini? Salah satunya adalah terkait capaian indeks pengelolaan aset kita di tahun 2025. Karena kami harapkan pengelolaan BMN ini ke depan tidak bisa dilakukan secara sembarangan nih. Jadi teman-teman satuan kerja juga harus melakukan pengelolaan BMN ini secara prudent atau hati-hati seperti itu, sesuai dengan SOP yang berlaku. Karena semakin ke sini itu aturan dari Kementerian Keuangan dan BPK itu semakin ketat terkait teman-teman pengelolaan BMN pada Mahkamah Agung seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin yang pertama-tama saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait pengisian berita acara. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan untuk pengisian berita acara. Jadi nanti berita acara ini silakan Bapak Ibu isi pada akhir kegiatan. Tidak harus hari ini, tapi maksimal saya harap berita acara ini bisa dikumpulkan maksimal hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan diisi untuk bagian di sini diisi dengan kop satuan kerja. Kemudian nomornya silakan diisi dengan nomor suratnya, kemudian harinya diisi sesuai tanggal hari ini, tanggal 4 Maret 2025. Nanti yang pertama sudah saya isikan Ibu Adrianti Akbar, kemudian yang kedua nanti silakan diisi dengan sekretarisnya ya Bapak Ibu. Kemudian menyatakan telah melakukan evaluasi terhadap BMN, kondisi rusak berat, pada Satuan Kerja Pengadilan XXX dengan cara mengakumulasi data BMN rusak berat pada aplikasi Siman, kemudian melakukan tindak lanjut penghapusan oleh bagian administrasi penghapusan dengan Satuan Kerja Pengadilan XXX. Hasil yang didapat, nanti Bapak Ibu bisa detailkan di sini. Misalnya ada aset berupa tanah, misalnya 2 unit, kemudian alat angkutan bermotor 3 unit, gedung dan bangunan 4 unit, seperti itu, dan seterusnya, dengan kondisi rusak berat. Jadi yang perlu dicatat adalah yang ditampilkan di berita acara ini adalah aset-aset yang dalam kondisi rusak berat. Datanya sudah saya kirimkan kemarin ke Mbak Dian dan sudah di-share juga ke teman-teman di satuan kerja. Kemudian diisi sebanyak berapa unit. Ini nanti rinci ya Bapak Ibu. Jadi alat angkutan bermotor sekian unit, gedung bangunan sekian unit. Dengan nilai perolehan sebesar, ini juga nanti rinci. Jadi misalnya tanah 1 unit, nilainya sekian. Alat angkutan bermotor 2 unit, nilainya sekian. Seperti itu. Kemudian yang kedua, terdapat permasalahan aset berupa mungkin ada masalah nih di asetnya Bapak Ibu yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan penghapusan. Contohnya apa tuh Mas Wandi? Misalnya Bapak Ibu asetnya ini dirusak beratkan karena hilang gitu. Kalau hilang kan artinya
mungkin sedang proses TGR dan memang belum lunas gitu kan. Kalau dia belum lunas kan belum bisa diajukan penghapusan. Artinya mungkin kalau ada masalah-masalah atau case tertentu, silahkan diisi di sini. Misalnya terdapat permasalahan aset berupa kendaraan roda 2 yang hilang dan belum lunas TGR yang akan ditindaklanjuti dengan pelunasan TGR terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian untuk lampirannya nanti Bapak Ibu silahkan juga diisi ya. Jadi nanti di sini ada lampiran berita acara, nomornya disamakan dengan nomor pada Microsoft Word yang tadi. Kemudian di sini Bapak Ibu cukup isikan globalnya aja. Jadi gelondongan aja. Jadi misalnya tanah yang rusak, karena nggak ada yang rusak berat ya. Mungkin alat angkutan bermotor, rusak berat 2 nih. Tindak lanjut penghapusannya apa? Misalnya nih, ternyata dari data yang kami sajikan, aset tersebut sedang proses penjualan atau memang belum diajukan penjualan, tapi masih akan diajukan penjualan tanggal sekian gitu. Atau mungkin masih akan diinventarisir lagi dengan aset-aset yang lain untuk diajukan penghapusan secara sekaligus gitu. Nanti silakan diisi di tindak lanjut penghapusan. Kemudian kendala, nanti apabila Bapak Ibu ada kendala silahkan diisi. Kemudian keterangan nanti cukup tambahan aja sih. Seperti itu. Mungkin terkait dengan pengisian berita acara, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas ya untuk pengisian berita acaranya ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Baik, kalau berita acaranya sudah jelas, saya mulai dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tindak lanjut aset rusak berat pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Total aset rusak berat yang ada di Koordinator Wilayah Jawa Timur itu totalnya ada 10.798 aset dengan total 23 miliar 89.186.107 rupiah dengan rincian itu macam-macam, ada alat angkutan bermotor, kemudian ada alat besar, kemudian ada aset tak berwujud, kemudian ada aset tetap lainnya, kemudian ada bangunan dan gedung, kemudian ada mesin dan peralatan khusus TIK, ada mesin peralatan non-TIK dan rumah negara. Nah, penghapusan BMN ini dilakukan tergantung jenis aset yang menjadi kewenangannya. Misalnya nih, ada yang menjadi kewenangan pengguna barang atau sekretaris Mahkamah Agung, kemudian ada yang menjadi kewenangan pengelola barang atau KPKNL setempat. Kemudian untuk penghapusan aset berupa kendaraan dinas harus melalui izin prinsip penjualan ke Sekma sebelum dilakukan permohonan ke KPKNL setempat. Jadi sebenarnya ada aset yang menjadi kewenangan pengelola barang, namun kita lakukan monitoring terlebih dahulu sebelum bisa dilakukan penjualan, yaitu aset berupa kendaraan dinas. Karena khawatirnya kebijakan dari Pak Sekma, kenapa harus kita lakukan seperti ini? Khawatirnya nanti satuan kerja tidak memiliki aset kendaraan dinas atau belum ada penggantinya ketika Bapak Ibu mengajukan penjualan tanpa izin ke Sekma terlebih dahulu. Kemudian apa aja sih yang menjadi kewenangan Sekretaris Mahkamah Agung? Yaitu adalah aset berupa selain tanah dan atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai sampai dengan 100 juta per unit atau satuan. Di antaranya peralatan TIK dan non-TIK, aset tidak berwujud, dan sebagainya. Kemudian yang menjadi kewenangan oleh KPKNL setempat, yaitu adalah tanah dan atau bangunan, dan selain tanah dan atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai di atas 100 juta rupiah per unit atau satuan, di antaranya alat angkutan bermotor, tadi dengan catatan setelah mendapatkan izin prinsip dari Sekretaris Mahkamah Agung, kemudian bangunan gedung kantor, rumah negara, dan sebagainya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya itu apakah aset yang disajikan rusak berat berdasarkan data yang saya kirimkan kemarin itu sudah dilakukan henti guna atau belum? Karena kalau belum dilakukan henti guna,
Artinya Bapak Ibu harus menunggu dulu untuk laporan keuangannya audited. Tadi sudah saya konfirmasi ke bagian inventarisasi kekayaan negara bahwa transaksi rusak berat dan henti guna belum bisa Bapak Ibu lakukan karena menunggu laporan keuangannya audited dulu, mungkin di sekitar bulan April atau awal Mei. Tapi kalau yang disajikan Bapak Ibu rusak beratnya sudah dilakukan henti guna, artinya bisa langsung ditindaklanjuti dengan pengajuan penjualan barang milik negara untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN seperti itu. Kemudian langkah-langkah penghapusan. Ini karena penjualan. Jadi penghapusan itu kan jenisnya ada banyak Bapak Ibu. Ada yang karena penjualan, ada yang karena pemusnahan, ada yang karena penghapusan sebab-sebab lain, ada yang karena putusan pengadilan, ada yang karena perintah undang-undang gitu. Yang biasa sering terjadi itu adalah penghapusan karena penjualan atau lelang. Yang pertama, Bapak Ibu mengajukan permohonan penjualan pada aplikasi Siman versi 2. Nah, kemudian yang kedua, setelah terbit persetujuan penjualan, Bapak Ibu melakukan lelang melalui laman lelang.go.id. Nanti untuk prosesnya silahkan berkoordinasi dengan KPKNL setempat. Kemudian yang ketiga, setelah barang terjual, Bapak Ibu silahkan melakukan store PNBP dan terbit risalah lelang. Dilakukan BA serah terima dengan pemenang lelang. Kemudian yang keempat, setelah poin ketiga ini lengkap, Bapak Ibu baru bisa mengajukan SK penghapusan pada aplikasi Esa Dewa. Kemudian setelah terbit SK penghapusan pada aplikasi Esa Dewa, Bapak Ibu baru diperkenankan untuk melakukan transaksi penghapusan di Sakti. Terakhir adalah Bapak Ibu harus mengupload dokumen bukti store, risalah lelang, SK penghapusan, dan BAST pada menu tindak lanjut Siman versi 2. Pada poin ke-6 ini kenapa penting Bapak Ibu? Karena terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Adrianti terkait indeks pengelolaan aset, di mana Kementerian Keuangan itu menilai aset yang kita terbitkan penjualannya itu akan tuntas apabila sudah dilengkapi dengan tindak lanjut. Seperti itu. Kalau belum ada tindak lanjutnya, walaupun sudah ada nih dokumennya di Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak upload gitu. Jadi mereka menganggap itu sebagai aset yang belum tuntas untuk pengelolaannya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah penghapusan karena penjualan. Nah, ini ada khususon Bapak Ibu terkait aset alat angkutan bermotor ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu mengajukan izin prinsip penjualan kendaraan dinas melalui aplikasi Esa Dewa. Kemudian yang kedua, mengajukan permohonan penjualan pada aplikasi Siman versi 2. Kemudian setelah terbit persetujuan penjualan, Bapak Ibu melakukan lelang. Nanti bisa koordinasi dengan KPKNL setempat. Kemudian setelah barang terjual, bisa dilakukan store PNBP, terbit risalah lelang, berita acara serah terima. Kemudian setelah dokumen pada poin ketiga, poin keempat sudah lengkap, Bapak Ibu baru bisa mengajukan SK penghapusan pada aplikasi Esa Dewa. Kemudian dilakukan transaksi penghapusan di Sakti, dan terakhir mengupload dokumen bukti store, risalah lelang, SK penghapusan, dan BST pada menu tindak lanjut Siman versi 2. Hampir sama sebenarnya untuk tata caranya atau langkah-langkahnya, tetapi yang membedakan ada di poin 1. Jadi kalau izin penjualan kendaraan dinas, Bapak Ibu harus mengajukan izin prinsip dulu melalui Esa Dewa sebelum bisa mengajukan ke Siman versi 2 seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penghapusan sebab-sebab lain dengan penjualan bongkaran. Ini biasanya asetnya berupa bangunan atau rumah negara. Jadi yang pertama, kalau bangunan atau rumah negara itu kan yang dijual adalah sisa bongkarannya ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau menghapuskan NUP, menghapus struk nih karena bangunannya sudah rusak berat, sudah dimakan rayap, sudah mau roboh, sudah mau hancur gitu. Yang kita jual itu adalah sisa-sisa bongkarannya, mungkin ada besinya, mungkin ada atapnya, atau mungkin ada kayu-kayu sisanya. Karena itu merupakan barang milik negara, jadi apapun itu tidak sekecil apapun uangnya itu harus kembali ke negara dalam bentuk PNBP.
Yang pertama, langkah-langkahnya itu Bapak Ibu mengajukan permohonan penghapusan karena sebab-sebab lain dan penjualan bongkaran pada aplikasi Siman versi 2. Yang kedua, setelah terbit persetujuan penghapusan, Bapak Ibu silahkan melakukan lelang melalui aplikasi lelang. Kemudian, Bapak Ibu setelah barangnya terjual, setor PNBP dan terbit risalah lelang, dilakukan berita acara serah terima dengan pemenang lelang. Kemudian, Bapak Ibu silahkan mengajukan SK penghapusan pada aplikasi Esa Dewa. Kemudian transaksi penghapusan di Sakti dan upload dokumen bukti store, risalah lelang, SK penghapusan, dan BST pada menu tindak lanjut Siman versi 2. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah penghapusan karena pemusnahan. Ini biasanya berupa aset tidak berwujud atau software. Yang pertama, Bapak Ibu melakukan permohonan pemusnahan pada aplikasi Siman versi 2. Kemudian yang kedua, setelah terbit persetujuan pemusnahan, melakukan pemusnahan aset dengan bukti berupa berita acara pemusnahan. Jadi nanti dibuatkan berita acara pemusnahan, dilampiri dengan mungkin screenshot atau gambar uninstall program dari komputernya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, mengajukan SK penghapusan pada aplikasi Esa Dewa. Kemudian setelah terbit, Bapak Ibu bisa melakukan transaksi penghapusan di Sakti. Kemudian yang keenam, mengupload dokumen SK penghapusan dan BA pemusnahan pada menu tindak lanjut Siman versi 2. Ya, tadi Bapak Ibu saya sampaikan ulang, penghapusan atau penjualan, apapun itu bentuk suratnya, harus dilengkapi dengan tindak lanjut pada Siman versi 2. Kemudian daftar satuan kerja yang menyajikan aset rusak berat. Seperti yang data yang sudah saya berikan kemarin, ada 72 satuan kerja yang menyajikan aset rusak berat. Mulai dari PA Bangil dan seterusnya. Kemudian ada PA Kabupaten Madiun dan seterusnya. Ada PA Pacitan dan seterusnya. Ada PA Tulungagung dan seterusnya. PN Kediri dan seterusnya. PN Ngawi dan seterusnya. PN Tuban dan seterusnya. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait aset rusak berat yang ada di satuan kerja Bapak Ibu. Mungkin ada kendala atau mungkin ada masalah nanti dalam melakukan pengajuan atau sudah diinventarisir untuk dibuatkan berita acaranya. Saya persilahkan. Mohon izin, Pak. Oke, Mohon siap. izin. Ya, baik Ya, Bapak. kami dari Pengadilan Negeri Kepanjen. Siap. Ini mengenai kendaraan yang rusak berat. Nah, tadi kami lihat itu tidak perlu ada dari Dinas PU untuk penilaian harganya ya? Barangnya roda 2 atau roda 4, Pak? Roda 2. Kalau roda 2 tidak perlu, Pak. Yang perlu dari Nggak perlu yang perlu dari Dinas PU itu adalah kendaraan roda 4, Pak. Oh, okay. Soalnya kemarin saya tahun 2022 ini kami ngajukan Dinas PU kok nggak terkirim-kirim juga adanya itu loh. Bukan Dinas PU, Pak, tapi Dishub, Pak. Dinas Iya, Perhubungan, Dishub. Pak. Oh ya, Dishub. Benar. Ya, jadi untuk kendaraan roda Dishub. 4 saja, Pak. Untuk roda 2 tidak perlu. Jadi bisa langsung diajukan izin prinsip ke Esa Dewa, Pak, ya nanti, Pak. Untuk PN Kepanjen. PN Kepanjen selain kendaraan roda 2 ada masalah nggak, Pak? Nanti terkait pengisian berita acaranya tadi, Pak? Enggak ada. Soalnya Nggak ada, Pak. tadi itu saya pikir Dinas PU kok lama banget itunya ya. Dari Dishubnya itu loh. Oh, mungkin bisa dikonfirm, Pak, ke Dishub. Tapi kalau roda 2 sih nggak perlu sih, Pak. Bisa langsung aja, Pak, Nggak diajukan. perlu ya. Iya, langsung bisa diajukan aja, Pak. Berarti minimal berapa harganya ya? Kalau minimal harga, Bapak bisa estimasi sendiri aja, Pak. Nanti Bapak estimasi sendiri. Nanti misalnya kurang cocok, nanti KPKNL biasanya akan mengestimasi ulang, Pak, seperti itu. Oh gitu. Siap. Begitu, Pak, ya. Ada yang mau ditanyakan lainnya, Pak? Oke, siap, Pak. Mohon izin, Pak, dari PN Pasuruan. Kita mulai dari yang raise hand dulu ya, Bapak. Mohon maaf, Pak, ya. Jadi raise hand-nya kita mulai dari PT Tun Surabaya. Saya persilahkan PT Tun Surabaya. Pagi, Mas Pandi. Iya, pagi, Mbak. Gimana, Mbak?
Mau tanya Mas, kan kita itu punya rumah negara rusak berat, Mm-mm, tapi nggak direncanakan untuk dihapus. mm-mm. Itu baiknya gimana? Rusak berat nggak bisa ditempati sama sekali. Iya, nggak bisa ditempatin. Kenapa nggak dihapus, Mbak? Eh, Pengennya kita minta uang buat direnov gitu sih, cuman masih belum di apa setujui. Tapi kalau direnov, menurut Mbak Mbak siapa, sorry? Firda, Mas. Mbak Firda, itu masih bisa nggak kalau direnov asetnya, Mbak? Kalau nggak salah sih pengusulannya udah ke PU, udah ngirim Mm-mm, perencanaan juga ke Biro Perencanaan. mm-mm, mm-mm. Cuman belum turun aja, Mas. Hmm, oke. Ini tanahnya terpisah, Mbak, ya, dengan lokasi gedung kantor utama, ya? Jadi satu tanahnya. Oh, jadi satu. Oh, jadi Mbak Firda masih mengusahakan untuk bisa dilakukan renovasi seperti itu, Mbak, ya? Hmm. Hmm, oke, mungkin PT Tun Surabaya, maaf Mbak. Halo, halo, Mbak. Iya, Bu. eh, sudah pernah mengajukan analisis PU nggak, Mbak? Tingkat kerusakannya Ya, berapa persen? Berapa persen, Mbak? bentar ya, Bu. Iya, jadi pada prinsipnya sih kalau bangunannya sudah rusak berat, masih akan dipakai. eh, yang pertama sih kalau memang belum ya kita analisis PU dulu. Kalau memang benar rusak berat, ya mungkin eh, ya makanya harusnya sih lihat rusak beratnya dulu ya berapa persen ya. Kalau masih bisa direnovasi, ya monggo nanti kita ajukan renovasi kalau anggarannya sudah ada. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa direnovasi, mungkin nanti akan diajukan penghapusan bangunan seperti itu. Terus terhadap kondisi bangunan yang sudah rusak berat ini eh, harus ini ya Bu, kita ada persiapan ya. Jadi Satker sudah mengajukan RKBMN untuk renovasi bangunannya dan rencana penghapusan dan renovasi bangunannya seperti itu. Gimana Mbak? Ini kalau dilihat dari data PU, Bu, itu kerusakannya 55%. Oh, 55 ya. Kenapa? Iya nanggung ya. eh Begini saja Mbak, nggak apa-apa itu kondisinya rusak berat, tapi tindak lanjut yang sekarang dilakukan oleh PT Tun Surabaya, ini kan eh, kita belum ada anggaran untuk renovasi ya. Jadi nanti untuk pengajuan RKBMN nanti bisa diajukan rencana penghapusannya dan minta untuk pengadaan pengganti untuk renovasinya seperti itu. Renovasi atau pembangunannya. Jadi kita sudah ada tindak lanjutnya nih terhadap barang rusak berat tersebut gitu. Kalau kayak sekarang karena misalnya anggarannya belum ada, tapi kita diam-diam aja kan nggak ketahuan tuh Mbak. Jadi karena sekarang mungkin anggarannya belum ada, jadi nanti kalau pas pengajuan RKBMN bisa diajukan aja Mbak untuk rencana penghapusan dan permintaan untuk renovasi. Seperti itu. Berarti yang di Pembagian. RKBMN itu pengadaan ya, Bu? Pengadaan rumah negara baru gitu. Jadi untuk bangunan gantinya kan. Oh.
Seperti itu, Mbak. Eh, tapi Mbak. sebenarnya Petun Surabaya apa sudah pernah bersurat terkait kondisi rusak berat rumah negaranya? Kalau pengajuannya sih udah dikirim sih Bu ke Oh, Biro sudah. Perencanaan. Oh, untuk renovasinya ya. Iya. Ya nggak apa-apa Mbak, itu kan pengajuan untuk renovasi, tapi artinya kita juga ada langkah, ada tindak lanjut nih, rencananya itu kan kita mau hapuskan kan ya. Nggak apa-apa, nanti kalau di RKBMN-nya tetap diajukan aja untuk penghapusan, seperti itu. Kalau kita nggak merencanakan penghapusan gimana Bu? eh Kalau di RKBMN itu anggaran renovasi nggak ada ya, pembangunan baru ya, Adanya kan bangun pengadaan. baru ya, Kalau pengadaan ya. misalkan bangunan itu kan adanya perluasan. Kalau Hmm. renovasi itu. Ini mungkin Mbak, saya tambahin Mbak. Oh iya Mas Adi, siap. Jadi nanti tadi kan Bu Adrian sudah sampaikan untuk yang kondisinya rusak berat, kayak contohnya bangunan ataupun rumah negara, kita harus punya dasar dulu yang pertama. Dasarnya tentu dari hasil penilaian tim teknis PUPR yang menyatakan, oh ya bangunan ini rusak ringan atau rusak berat. Nah, kalau ini sekarang sudah rusak berat, Bapak Ibu mengajukan rencana RKBMN penghapusan ya di RP3BMN itu dibarengi dengan misalnya rumah negaranya nantinya akan dirubuhkan gitu ya, dihapus, berarti kan dibangun baru. Untuk tahun 2025 ini nanti mengajukan RKBMN penghapusan dan pengadaan gitu, pengadaan baru gitu. Karena kan misalnya nggak ada perluasan, berarti kan pengadaan. Nah, RKBMN tentu kan sifatnya masih proses pengajuan. Di 2025 ini kita akan merencanakan untuk 2027. Seandainya gitu kita lihat postur anggaran Mahkamah Agung di 2027 tidak keluar anggaran untuk misalnya pembangunan rumah negara, rencana penghapusannya di 2027 pun nggak dilaksanakan. Tapi kewajiban Bapak Ibu untuk melakukan pemetaan dan pengajuan RKBMN di RP3BMN tersebut sudah Ibu lakukan gitu. Itu ya dari Petun Surabaya ya. Iya Pak. Oke, kemudian Petun Surabaya selain rumah negara kan ada banyak nih Mbak. Kalau saya cek kan Petun Surabaya ini masuk 5 besar yang menyajikan aset dalam kondisi rusak berat. Nah, ada 383 dengan total 1,3 M. Ini yang lain akan ditindaklanjuti kapan Mbak untuk penghapusannya? Oh iya, segera tahun ini sih Mas. Ini apa namanya usul penjualannya. Yang lain kan mebeler aja. Iya, mebeler. Maksudnya kan mebeler aja kan. Kalau saya cek di datanya juga sudah dirusak beratkan. Ini sudah henti guna atau belum ya Pak? Gimana Mas? Sudah dilakukan henti guna atau belum ya? Belum. Oh, belum ya. Oke, berarti nanti setelah audited, nanti Mbak Firda bisa ajukan untuk penjualannya Mbak ya. Mungkin sekali juga diinventarisir Mbak, mungkin ada yang ketinggalan, yang lain yang belum dilakukan penghapusan. Oh iya. Nanti auditednya sekitar akhir April atau awal bulan Mei sih Mbak. Siap, Mas. Oke, Mbak Firda, nanti silakan diisi di berita acaranya Mbak ya. Oh iya. Oke, Mbak, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Mbak. Sudah, itu aja. Terima kasih Oke, baik. Mas. Oke, sama-sama Mbak. Selanjutnya dari Dilmilti Surabaya, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, izin. Ya, gimana Pak? Perkenalkan, Nanang saya dari Dilmilti Surabaya. Izin, satker kami ada bongkaran ini, Mas. Terkait bongkaran ini kan untuk pengusulan penghapusannya sebagaimana slide yang tadi Mas Wandi paparkan itu teknisnya bagaimana, Mas? Soalnya di Siman itu sudah kami upload, tetapi untuk dokumen pendukungnya masih kurang terkait dengan surat penjelasan, pertimbangan, SPTJM, dokumen bukti kepemilikan dan lain sebagainya. Mohon petunjuk mungkin
Oke, Pak Nanang izin ya, nanti Pak Nanang bisa ajukan di Siman versi 2. Nanti Ya, tipe pengelolaannya lainnya, kemudian penjualan bongkaran. Ini berbeda dengan slide yang saya sebutkan tadi, Pak Nanang. ya. Karena kalau tadi itu slide yang saya tunjukkan itu penghapusan sebab-sebab lain dengan penjualan bongkaran itu apabila Pak Nanang mau hapus snoop. Oh, siap. Sedangkan yang ada di Dilmilti Surabaya kemarin kan setelah saya confirm hanya karena renovasi seperti itu kan. Lihat, Jadi kita nanti kalau terkait dengan kekurangan dokumen penjelasan dan pertimbangan itu bisa disesuaikan aja, Pak Nanang. Nanti penjelasan dan pertimbangannya itu kayak kenapa sih bangunan ini harus dilakukan renovasi seperti itu. Terus berapa yang dilakukan renovasi itu berapa meter seperti kayak gitu aja sih. Nanti SPTJM juga sama, menjelaskan aja kalau sekretaris bertanggung jawab atas kegiatan pembongkaran gedung NUP sekian. Seperti itu aja sih Pak Nanang. Mungkin bisa segera diajukan di Siman Pak Nanang ya. Karena siap. saya rasa nggak ada kendala sih kalau untuk Ya, pengajuannya ya, Pak Nanang. terus izin mungkin terkait dengan bukti kepemilikan itu apakah sertifikat atau bagaimana, Mas Bukti Fandi? kepemilikannya bisa pakai IMB aja Pak Nanang. IMB aja. Iya, Oh, IMB aja. oke, siap. Untuk dokumen lainnya bisa saya upload yang penilaian dari PUPR itu, Mas Fandi, ya? Boleh Pak Nanang. Di PUPR itu kan tidak ada nilai jualnya kemarin Iya, itu. oke. Nanti nggak masalah sih kalau PUPR menilai tidak ada nilai jual, nanti kita serahkan ke KPKNL. Apakah itu ada nilai jualnya atau enggak. Nanti kalau memang nggak ada, ya nanti setelah 2 kali kita lelang memang tidak ada peminatnya sama sekali, nanti kita izinkan untuk dilakukan pemusnahan BMN seperti itu Pak Nanang. Siap. Berarti kan pemusnahannya nanti tidak ada perubahan di aplikasi Sakti maupun Siman kan, Mas Fandi? Nggak ada. Nanti kalau pemusnahan ada kalau di Sakti, nggak ada Pak, karena bongkaran, sorry. Iya, betul, nggak Ya, ada, nggak ada. tidak ada perubahan look kan tetap. Ya, betul Pak. Ya. Izin, itu yang pertama, Mas Fandi. Terus yang kedua ini terkait dengan aset yang rusak berat di WD. Ini Oke. dulu pada saat kita melaksanakan RKBMN sempat kita ajukan di RP3 BMN di 2026. Mohon petunjuk untuk surat persetujuan penjualannya lebih baik diajukannya setelah auditit atau bagaimana petunjuk? Ini kan kalau saya cek, sebentar, sudah dilakukan henti guna ya Pak Nanang ya. Semuanya juga sudah dilakukan henti guna nih. Jadi bisa dilakukan penjualan aja nggak masalah sih. Kalau memang tidak ada tambahan lagi untuk yang mau dihapuskan. Siap. Izin berarti tanpa harus menunggu auditit aja nanti. Bisa, karena sudah dilakukan rusak berat dan henti guna. Kalau saya cek dari sini kan ini sudah rusak berat semua, kemudian juga sudah henti guna. Nah, siap. Bisa, silahkan ya Pak Nanang, nanti Terima dilengkapi kasih. di berita acaranya kalau akan dilakukan pengajuan tanggal sekian gitu ya Pak Nanang. Siap. Terima kasih Mas Fandi, segera kami Oke, eksekusi. Terima oke, kasih. sama-sama Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari PN Pasuruan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak. Dari PN Waalaikumsalam. Pasuruan ingin menanyakan, kan di kami kan ada sepeda motor yang rusak berat mau dihapus, namun nggak memiliki dokumen kepemilikan, Pak. Gimana ya? Oh, diganti dengan surat keterangan kehilangan dokumen dari Polres tempat ya Mas ya? Oh, jadi harus surat kehilangan dulu. Betul, diganti dengan surat keterangan kehilangan dokumen dari Polres tempat. Oke. Untuk rumah Negarsi sama dengan yang PT Tun tadi, Mm-mm, rusak berat, jadi tinggal temboknya aja. Mungkin tahun ini kita ajukan Penghapusan ya. penghapusan. Oke, siap. Kemudian ini banyak aset juga Mas ya, Iya. mebeler ya. Itu Mebeler ini juga sudah henti guna juga sih kalau saya cek ya. prosesnya sekarang udah apa? Mau permohonan lelang, Pak. Tapi Sudah. udah, cuma operatornya belum di approve sama KPKN lelang, jadi belum Oh, bisa input. mungkin nanti bisa confirm lagi ke KPKNL Sidoarjo ya Pak ya Mas Surwan. Iya. Oh ya, nanti bisa confirm lagi kalau segera tindak lanjuti aja nanti Pak. Iya. Itu aja. Oke, berarti nanti dijelaskan aja Pak di berita acara kalau sudah terbit izin penjualannya seperti itu ya. Iya. Untuk seluruh aset ya Pak? Iya, Seluruh aset yang disajikan di sini ya? iya benar. Oke, siap. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain Pak? Sudah, Pak. Oke, Terima siap. kasih. Sama-sama. Selanjutnya dari PA Kangean, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini Pak, PA Kang ini kan sudah mengajukan proses penjualan untuk sepeda motor sama tik dan non tik, Pak. Betul. Progresnya yang untuk kendaraan bermotornya sudah dapat izin prinsip, sedang proses pengajuan untuk apa namanya, untuk izin ke KPKNL penjualannya. Terus tapi yang untuk yang ini Pak, yang tik dan non tiknya Pak, ini kan kalau dilihat dari slide-nya kan untuk software itu kan dia pakai pemusnahan Pak ya. Betul. Nah, sedangkan kemarin waktu kami pengajuan untuk bikin penjualan yang apa tik non tik itu Pak, itu yang software itu kami sertakan dengan ini Pak, dengan yang untuk penjualannya Pak, nggak apa-apa tak? Bentar, saya cek sebentar Pak ya. Oke. Izin Pak, apa sudah diajukan lelang ke KPKNL ya Pak? Yang untuk tik non tiknya belum Pak, kami rencana mau apa apa barengkan dengan motor Pak. Belum Tapi ya? yang untuk iya, yang tik non tiknya itu Pak sudah dapat persetujuan dari Sekma Pak. Iya, betul, betul, betul. Heeh. Itu gimana? Nggak apa-apa Pak ya? Kami Oke, ikut di apa? Sertakan di penjualan. sebentar Pak. Siap. Sebentar Pak ya, kami cek dulu Pak. Ini siap Bapak.
Apa kalau kabeh kolesterol? Ini asam uratnya persendian. Ya tuh kok ini obat jajal mari. Sampai jajal setelan allopurinol renadina karo Lecodixon. Allopurinol renadina Lecodixon. Dan ini resep dokter ini gue, resepku ya gue. Allopurinolnya guys satu saya, renadina guys saya ikat, Lecodixonnya saya ikat. Nah, Ya ini halo, sampai tuku ya halo Pak, 20.000. izin dari PA Kolesterol. Kangean Pak. Nggih, siap Bapak. Nanti SK-nya kami revisi Pak ya, jadi jangan dilakukan pengajuan dulu Pak ke pelangnya Pak. Assalamualaikum. Oh, gitu Pak ya. Nanti SK-nya kami revisi Pak. Kami mohon maaf ada kesalahan Pak. Oh, gitu. Berarti Pak itu nanti yang di apa di Simanya itu untuk BMN-nya kami apa? Kami uncek Pak ya untuk yang softwarenya itu atau Betul, gimana Pak? betul, betul. Nanti Bapak uncek, kemudian lampirannya juga nanti Bapak revisi serta berita acaranya juga Pak. Oh, gitu Pak ya. Nanti Bapak revisi aja. Terus nanti Bapak ajukan ulang untuk softwarenya ke menu pemusnahan Pak, seperti itu ya. Oh, gitu. Iya, Pak. Berarti di prosesnya berarti kami ulangi lagi Pak ya, apa Betul. ke tahap analis lagi ya Simannya. Iya, tapi yang ini nunggu saya kembalikan dulu Pak nanti ya. Kalau Oh, yang gitu. yang Mebeler pakai tiket ini aja nggak apa-apa, tapi nanti untuk yang pemusnahan Bapak buat tiket baru dengan asetnya software gitu Pak. Oh, gitu. Untuk kelengkapan dokumennya masih bisa pakai yang apa yang punyanya apa tik dan notiknya Pak ya. Yang Kelengkapan dokumennya bikin baru aja Pak, soalnya kan asetnya berbeda. oh, gitu. Iya, Siap. asetnya berbeda. Cuma kalau untuk SK penghapusan, SK tim itu pakai yang Tiknotik aja nggak apa-apa. Oh, oke. Siap Bapak. Oke, siap Pak. Oke. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan Pak? Oke, sementara cukup Pak. Oke, siap. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Oke. Selanjutnya dari PA Probolinggo. Izin Mas dari PA Probolinggo. Iya, siap. Gimana Mbak? Jadi di PA Probolinggo ini ada 2 aset yang tadi termonitoring rusak berat. Yang pertama itu ada sepeda motor. Saat ini sih udah proses penghapusan dan udah diajukan di SA Dewa, tinggal nunggu SK penghapusannya aja Mas. Terus yang kedua itu ada meja kerja kayu. Meja kerja kayu ya. Ya, itu kami baru tahu kalau ternyata ada 1 meja yang posisinya rusak berat. Terus juga saat ini belum ada rencana untuk penghapusan meja tersebut, Mas. Karena Sebaiknya gimana ya, Mas? ini karena cuma 1 doang, Mbak ya. Iya. Ini 1 doang, jadi menurut saya Mbak dari PA Probolinggo silahkan dikumpulkan dulu deh, Mbak, diinventarisir sama aset yang lain. Mungkin ada yang rusak berat juga mau dihapus, nanti bisa diajukan sekalian gitu, Mbak, jadi 1. Ada yang lain nggak, Mbak, yang rusak berat yang mau dihapus? Kayaknya belum ada sih, Mas. Soalnya Belum ada ya? kemarin baru tahun 2023 kalau nggak salah itu baru ngajukan penghapusan Mebler juga. Mungkin yang ini entah kelewat atau gimana mungkin. Jadi kelewat yang ini, Mbak ya? Iya. Atau mungkin sudah Kalau terbit SK-nya? Belum? gimana, Mas? Berarti kelewat yang ini, Mbak ya? Gitu ya? Kemungkinan kelewat. Kalau enggak ya setelah penghapusan itu baru diubah statusnya jadi rusak berat. Oke, berarti kalau gitu ini di-keep aja dulu, Mbak. Di-keep aja dulu, nanti mungkin kalau ada rencana penghapusan bisa dibarengkan sama teman-temannya gitu, Mbak ya. Kalau yang sepeda motor kan tadi sudah diajukan. Sudah yang sepeda motor sudah. Itu kalau misal diubah status apa bisa ya, Mas? Jadi rusak ringan atau gimana boleh, gitu? boleh. Kalau memang masih dipakai nggak, Mbak? Kayaknya kalau saya lihat itu kayaknya masih ada sih mejanya. Masih ada Cuma ya? mungkin nggak dipakai aja. Cuma Nggak apa-apa. ditarik Kalau mau pedang gitu. dibalikan ke rusak ringan juga nggak masalah sih sebenarnya. Jadi biar rusak beratnya kosong gitu ya.
Iya. Ya, nggak masalah sih. Tapi nanti Mbak tetap kasih note ya kalau aset ini sebenarnya sudah mau diajukan penghapusan. Jadi nanti kalau Mbak mau mengajukan penghapusan lagi biar nggak kelewat lagi seperti itu. Oke, oke. Oke sih. Ada yang mau ditanyakan lain, Mbak? Terus untuk yang format berita acara tindak lanjutnya, berarti Mm-mm. tetap mengajukan 2 itu ya, Mas? Betul, tetap. Nanti Tetap. Mbak jelaskan aja. Nanti di format tindak lanjutnya kan yang sepeda motor sudah diajukan. Iya. Kemudian yang aset meja kerja kayu akan kami revisi menjadi rusak ringan. Kayak gitu aja. Oke. Ya, Oke, itu Mbak. aja, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Selanjutnya dari PA Tulungagung, silahkan. Ya Pak, Ya, baik. saya dari PA Tulungagung Pak. Ini kita kan ada lemari Pak. Tahun 2022 itu sebenarnya kita ada penghapusan. Tapi karena lemari ini masih dipakai, terus nggak ada penggantinya, jadi kita nggak jadi kita hapuskan. Itu perlakuannya gimana ya Pak? Ini terlanjur sudah kita hentikan penggunaannya. Oh, jadi baru rusak berat aja ya? Belum dilakukan, belum ada SK penghapusannya gitu kan, Pak? Belum. Karena kalau menurut saya karena lemarinya masih dipakai, Bapak bisa ubah lagi Pak ke rusak ringan. Oh iya. Nanti, Sama size-nya ini kan terus kita perbaiki, terus kita gunakan lagi. iya, karena digunakan lagi kan, Pak. Untuk 4-4-nya atau gimana, Pak? Ini yang 3 yang digunakan lagi lemarinya ini. Yang satu, enggak? Satunya ini ya kondisinya memang apa ya memprihatinkan, tapi di dalamnya itu masih ada berkas-berkasnya gitu. Tapi memang belum ada rencana penghapusan ya, Pak ya? Untuk Tahun tahun ini, ini tahun ini belum, ada rencana penghapusan nggak, Pak? kayaknya belum tahu ya. Kayaknya enggak Pak. Mungkin tahun depan soalnya Kalau penghapusan juga. Oke. Kalau si C ini, Pak, si C-nya masih dipakai enggak? Ini dipakai kemarin perbaikan, terus yang satunya dipakai di rumah dinas juga, walaupun kondisinya ya seadanya lah. Nah, berarti mungkin kalau memang belum dilakukan, masih bisa dipakai, Pak ya. Terus belum ada rencana penghapusan sih, lebih baik diubah ke rusak ringan. Begitu ya, Mbak Ai ya? Panggil nomor perkara kita. Yang selanjutnya perkara nomor 112. Misalnya barangnya masih akan dipakai, jadi nanti kondisi rusak beratnya diubah ke menjadi rusak ringan seperti itu. Mas Wandi, maaf mau tambahin untuk yang petun ya tadi petetun yang PT Tun petetun Surabaya. yang rumah negara ya kan dia katanya masih mau direnovasi ya. Kalau masih mau direnovasi itu juga sama, jadi minta tolong diubah kondisinya ke rusak ringan aja. Terus RKBMN-nya itu nggak usah diinput dulu karena kan dia ternyata masih mau renovasi ya. Kecuali kalau memang dia mau dihapuskan, baru dia input ke RKBMN untuk penghapusan dan pengganti bangunannya. Jadi karena dia masih mau direnovasi, masih mengusahakan anggaran untuk renovasinya, jadi kondisi rusak beratnya diubah dulu menjadi rusak ringan seperti itu. Terima kasih Mas Wandi. Ya, gitu ya Bapak dari PA Tulungagung, Pak. Mungkin bisa dimengerti, Pak ya. Nanti bisa diubah ke rusak ringan aja, Pak, karena memang masih dipakai. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Oke, cukup Pak. Terima kasih. Nanti jangan lupa berita acaranya, Pak ya. Oke, siap. Oke, selanjutnya dari PN Tuban, silahkan. Mohon izin, Pak. Ya, boleh, Pak. Kita kan dari PN Tuban kan ada 2 rumah negara yang rusak berat yang di data kemarin itu, Pak. Cuman kan itu waktu pengajuan RKBMN 2024 untuk 2026 kan kita di ACC tuh, Pak, renovasi perluasannya.
Terus gimana kita buat untuk tindak lanjutnya, Pak? Sementara kan kemarin yang keluar itu di ACC dan kita udah ajukan di baseline, Pak, untuk 2026-nya. Bapak sudah mengajukan RKBMN ya 2024 untuk 2026 di ACC. Udah. Iya. Ya nggak apa-apa Pak. Untuk yang 2024 kemarin ngajuin RKBMN penghapusan nggak Pak? Kalau untuk RP3 BMN. penghapusan, oh nggak ada, Pak. Oh enggak ya, nggak masuk, nggak Nggak. ngajuin ya. Nggak ada. Iya nggak apa-apa Pak. Jadi kita belum tahu nih Pagu 2026. Bapak kan sudah masukkan baseline ya. Apakah Iya, udah, Pak. nanti anggarannya terbit untuk pembangunan baru ya berarti ya. Iya. Pembangunan baru kalau memang nanti ada ya tindak lanjutnya di 2026. Bapak kasih Siap. catatan aja Pak di berita acaranya. Jadi kami tahu oh ini sudah ada actionnya dan lain-lain. Oke, siap Pak, siap. Seandainya nih Pak nanti kalau di 2026 lagi kan kita lagi efisiensi dan lain-lain ini. Ya, Pak. Walaupun secara RKBMN kan itu bicara kebutuhan. Nah, postur anggaran di Mahkamah Agung belum tentu juga bisa menyediakan gitu. Nanti dilihat kalau 2026 pagunya nggak ada untuk pembangunannya, artinya kan rencananya kan nggak tidak sesuai lah ya dengan yang direncanakan. Iya. Nah, Pak tetap aja Pak mengajukan untuk yang RP3 BMN yang rencana penghapusan terhadap barang rusak beratnya. Siap. Di tahun-tahun yang kedepannya kurang lebih gitu. Siap, Pak. Oke, begitu ya Bapak dari PN Tuban, Pak. Ya, Kemudian siap, Pak. untuk Makasih, Pak. yang sepeda motor gimana Pak? Aman Pak ya? Aman, tinggal nunggu bisa merubah untuk ini, Pak, untuk penghentian penggunaan. Belum dihenti guna, Pak. Iya. Oke, siap. Berarti nanti setelah henti guna bisa diajukan izin prinsip, Pak ya? Iya, siap. Makasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Oke, selanjutnya dari PN Sidoarjo, silahkan Bapak atau Ibu. Iya Pak, izin bertanya. Iya, monggo Mbak. Kami ini kan ada rusak berat sepeda motor. Tapi sudah di penghapusan di tahun 2024. SK turun dari KPKNL di tahun 2025. Itu nanti penghapusan di saktinya di tahun 2025 ini ya Pak? Betul, 2025. Sudah ada segmennya Mbak? Sudah Pak. Sorry Mbak, tadi gimana? KPKNL-nya tanggal 2025. SK turun dari KPKNL tahun 2025. Penghapusan di 2024. Penghapusan di 2024 maksudnya gimana Mbak? Jadi SK turun dari KPKNL-nya ini yang habis risalah lelang dulu Pak. Itu nanti penghapusan di saktinya ikut yang 2025. Dan kalau setelah terbit risalah lelang itu bukan dari KPKNL Mbak, dari Sekma. Oh iya Pak, maaf Pak. Dari Sekmanya 2025 gitu ya? Iya. Oh iya, nanti ikut 2025 untuk penghapusannya. Itu Sesuai nanti dengan periodenya di Sakti Mbak. Di SK. Oh iya Pak. Nanti di berita acaranya hasil yang didapat keterangannya gimana Pak? Ya, nanti diisi aja Mbak, aset berupa sepeda motor, sudah terbit SK penghapusan dengan nomor sekian akan dilakukan transaksi di Sakti pada tahun 2025, gitu aja Mbak. Oh iya Pak, Kemudian siap. untuk yang ini Mbak, yang PC unit, kas kantor ini gimana? Masih mau dikumpulin lagi ya? Iya, itu masih dikumpulin lagi Pak kalau yang itu. Masih dipakai enggak asetnya? Sudah enggak Pak? Enggak dipakai ya, adalah. Oke Mbak, nanti silahkan dikumpulkan lagi aja Mbak untuk diajukan penghapusan jadi satu Mbak ya. Iya Pak, siap. Oke, Terima siap kasih Mbak. Pak. Oke, sama-sama Mbak. Selanjutnya dari PN Kota Madiun, silahkan Mas. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, Mohon pagi. izin, mohon izin saya mau bertanya. Ini ada mebeler yang harus dilakukan penghapusan. Tapi kami terkendala di SKPSP-nya, Mas. Itu dulu SKPSP dulu sudah dilakukan di Siman V1.
terus sudah diterbitkan juga, tapi di Siman V2 ini tidak muncul. Karena belum diinput di Wasdal. Belum, gimana Mas? Karena belum diinput di Wasdal Siman V1. Oh gitu. Asetnya berupa apa, Mas? Mebeler atau Mebeler itu. Mebeler Mebeler ya? yang, iya, PC Mebeler seperti itu. Kalau PC Mebeler, itu ajuin Iya, ajuin PSP ulang aja lah, Mas, di Siman V2, Mas. diajukan PSP ulang. Nggak apa-apa. Oh iya. Kalau Mebeler, Mas, ya, kalau kewenangannya Sekma, Mas, ya. Oh iya. Ajukan PSP ulang aja nggak apa-apa. Berarti ini saya harus ngajukan, berarti SK PSP yang lama tidak berlaku gitu ya? Atau Iya, berubah? nanti nggak apa-apa, nanti kita tumpuk aja SKPSP-nya. Jadi kalau yang lama itu kan tidak bisa dimasukkan ke Siman V2 tuh. Iya. Nanti nggak apa-apa, ini diajukan aja, nanti biar ada SKPSP-nya. Nggak masalah sih. Oh ya, baik Pak. Baik Mas, terima kasih. Oke, Ya. sama-sama, Mas. Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain tidak ada kendala ya di satkernya ya. Izin Pak, mohon di-share materinya aja Pak. Oh iya, boleh, Pak. Oke, Ya, siap, makasih. ya. Oke, baik. Untuk materi dan file Excel sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan di-download. Atau nanti bisa juga minta ke Mbak Dian ya, selaku Korwil ya. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan terkait pengisian berita acara sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya mau ini deh, saya mau mau panggil PN Blitar, ada nggak di sini ya PN Blitar?
Mas mau tanya, Mas. Oke, dari PN Jember, silakan Bapak. Bagaimana langkah-langkah kalau mau penghapusan barang tapi barangnya tidak diketemukan, Mas? Barangnya nggak ketemu. Nggih. Mungkin Nanti yang lama gitu loh. barangnya berupa apa, Pak? Alat musik kulintang. Alat musik. Nggih, kulintang. Kan kita mencari mungkin penggantinya kan kita kan kesulitan ya gitu, Mas. Ini Kalau aja Pak, kalau secara administrasi Bapak masukkan aja nggak masalah sih. Waktu pengajuan penjualan, jadikan satu tuh. Nanti kan jualnya satu paket. paketan Nanti kan dijualnya satu paket tuh Pak. Jadi Bapak kan kalau menghapus kan tidak satu aset aja kan. langsung paketan gitu ya. Langsung satu paket tuh. Nanti dengan yang lain dijadikan satu. Setelah itu nanti Bapak kasih note aja ke ininya kalau ini barangnya kan kecil, jadi udah nggak ada gitu kan. Kasih pengertian aja ke pembelinya. Kan kita jualnya satu paket, nggak per pieces gitu. Oh, bisa. Kan kita jualnya juga scrap. Scrap itu artinya barang rongsokan gitu Pak. Nggih. Gitu Pak ya. Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Di sini ada PN Glitter nggak ya? Ya Pak, hadir Pak. Oke, siap. Bapak izin Pak, PN Blitar ini kan menyajikan aset rusak berat 1,3 M Pak. Ya Pak. Ini progresnya mau diapakan ya Pak asetnya Pak? Itu untuk yang barang-barang di penghapusan Pak nantinya. Terus itu kayaknya ada satu yang nilainya besar mungkin dari ini ya, gedung bangunan mungkin Pak ya. Rumah dinas. Kalau rumah dinas itu memang sudah proses hibah ke Pemda Pak. Oke, proses hibah ke Pemda ya Pak ya? Iya. Yang 700 juta sekian itu Pak ya? Iya. Oke, terus kalau yang lainnya Pak, yang mebeler Pak? Yang mebeler ini rencana proses penghapusan Pak. Oh, rencana proses penghapusan. Mau diajukan kapan Pak? Diajukan bulan ini setelah audited Pak ya? Ya, setelah audited. Ya, karena belum henti guna Pak. Iya Pak. Oke Pak, jadi nanti saya minta tolong ke PN Blitar nih karena kuantitasnya besar sekali Pak. Jadi nanti setelah audited bisa diajukan penjualan dulu Pak ya ke Siman Pak. Oh iya, baik Pak. Ya nanti silakan dituangkan di berita acara Pak seperti itu. Oh siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Kemudian PN Magetan, izin PN Magetan ada nggak di sini? Iya, tapi saya kan online. Izin ada Pak. Oke Pak, PN Magetan juga sama Pak, case-nya Pak. Iya Pak Fandi, izin. Iya. PN Magetan pada minggu kemarin ini sudah berhasil lelang Pak. Nilai PMN-nya sebesar 414.440.450 rupiah. Dengan limit 207.000, kami berhasil mendapatkan lelang sebesar 3.557.000. Kemudian saat ini saya mengajukan lelang untuk kendaraan bermotor roda 2. Semuanya berkasnya sudah lengkap, termasuk dengan izin KPKNL sudah terbit. Sekarang ini akan proses lelang. Oke, siap Bu. Berarti aman Bu ya ini atas aset-asetnya ini Bu. Ya, tapi kami inputnya di setelah salah lelangnya berhasil yang untuk mobiler, kapan Pak kita boleh menginput di Siman? Boleh, itu diajukan SK penghapusan dulu Bu. Di Sadewa Bu. Sadewa, siap Iya. Pak. Kemudian untuk rumah negaranya gimana Bu? Ini ada 4 rumah negara Bu. 3 rumah negara, 1 bangunan tempat, 1 seating part. Itu Pak, ini kita nanti perubahan kondisi aja karena sudah direnovasi pada tahun 2022 itu kondisinya jadinya harusnya baik. Oh ya udah berarti ini nanti direvisi Bu ya pencatatannya ya, Bu ya. Cuma 1 aja yang rusak berat Pak. Jadi tinggal pondasi aja yang 1 rusak berat itu. Sudah muncul di RKBMN pada tahun kemarin tapi nggak ada anggaran yang turun di DIPA. Untuk yang seating plat Bu ya. Bukan yang rumah dinas yang nomor rumah dinas. Untuk seating platnya gimana Bu? Seating platnya memang kondisinya rusak berat. Rusak berat. Ya. Sudah diajukan itu Bu, renovasi. Sudah, kalau pengajuannya sudah
sudah diajukan Pak, tapi nggak ada anggarannya yang turun. Oh, anggarannya belum turun Bu ya. Ya, itu Pak Fandi ya. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Nanti silakan dituangkan di berita acara Bu ya. Ya, Bu, izin. Mas Pandi, maaf mau Oh iya tambahkan. iya, mohon izin. Ada tambahan dari Ibu Adrianti. Bu, izin kalau yang bangunan yang rusak berat tadi tinggal pondasinya aja, Bu. Halo? Udah keluar ibunya. belum Bu. Oh, Iya Bu, masih ya, Bu, izin yang rumah rumah dinas. yang Rumah tinggal dinas. pondasi Ya, yang tinggal rumah dinas 1 itu hanya tinggal pondasi aja di bawah Bu. Jadi atap dan temboknya sudah enggak ada. Itu nggak mau dihapuskan, Bu. Lah itu rumah dinas kami itu cuma ada 6 Bu. Ada 1, 2, 6 ya 6. Kalau nanti Oh, dihapuskan nanti gimana Bu? itu kan bangunannya aja, Bu, yang dihapus. Jadi kan pondasinya dihapus, tapi Ibu Tinggal masih punya tanah. tanahnya. Iya, Oh, nanti tanah. Oh, nanti selanjutnya Ibu menginput di RKBMN untuk pengadaan bangunan yang oh baru iya ya. seperti Baik itu. baik Bu. Baik Jadi Ibu. nggak ada rusak berat lagi nih, Bu, di Satker Ibu seperti itu. Oh gitu. Pemindah tangannya berarti apa Bu? Jual? Apa Ini Bu, musnahkan? penghapusan sebab lain dengan penjualan bongkaran. Ada di Siman versi 2, Bu. Oh ya, siap Ibu. Tadi Bu, yang di slide PPT saya tadi Bu, sudah saya jelaskan Bu, untuk Iya, tata ya cara siap. langkah-langkahnya Bu ya. Ya ya ya. Baik Bu, makasih. Ya, Makasih terima Mas Pandi. kasih. Oke, selanjutnya PN Malang. Ada nggak PN Malang di sini Mbak? Ada Mas. Oke, PN Malang sama Mbak. Ada 402 aset 1,2 M. Ini progresnya sampai Iya. mana Mbak? Itu kemarin mau dilakukan penghapusan tahun ini masih menunggu SK tim dari PT. Kemarin Masih sudah menunggu dikirim. SK tim dari PT ya. Iya, iya, Nanti jangan dipastikan aja Mbak, jangan sampai ada yang ketinggalan Mbak ya. iya. Kemudian untuk ini kan ada kendaraan juga Mbak, ada kendaraan sama mebeler ya. Jadi Iya. nanti ada 2 pengajuannya Mbak, ada mebeler sendiri, kendaraan sendiri Mbak. Iya. Oke, terus Nah, untuk yang yang untuk rumah rumah negara sama bangunan gedung kantor permanen ini gimana yang gedung yang kantor lama? gedung kantor permanen itu dilakukan penghapusan karena itu kemarin ada kesalahan yang double input yang itu jadi NUP 6. Jadi sebenarnya NUP 1 ini sudah tidak ada terus diganti NUP 6. Kalau yang rumah negara ini masih belum tahu. Oh, NUP 1 ini nggak ada. Iya, sudah diganti dengan Sudah NUP diganti 6. dengan NUP 6 ya. Jadi kayak reklas ya Mas. Dicatat, iya. Oh, Jadi berarti bukan ini nanti harus ada koreksi pencatatan Mbak. Nanti Iya. koordinasi sama Mas Andi ya. Kan Iya. Susi lagi cuti. Cuti, Nanti sama Mas Andi koordinasi terkait NUP 1 ini supaya bisa hilang. Nanti bisa dikoreksi pencatatan gitu ya. Iya. Karena kan ini asetnya sebenarnya nggak ada, kan ini asetnya harusnya NUP 6. Iya. Terus untuk yang rumah negara, Dari yang 4 rumah negara unit ini gimana? masih belum tahu rumah negaranya. Gimana tuh Mbak? Belum tahu. Kondisinya sudah rusak berat, udah nggak bisa digunain lagi sih Mas. Terus kalau mau direnovasi juga bisa. Nggak bisa, direnovasi juga nggak bisa. Iya. Oke, tadi kalau dari penjelasannya Pak Adi kan, kalau yang sudah seperti ini bisa diajukan di RP 3 BMN-nya ya nanti untuk rencana penghapusannya Mbak. Jadi nanti RP 3 BMN-nya mengajukan penghapusan, kemudian sekalian untuk pengadaan penggantinya seperti itu. Untuk tahun 2025 ya, tapi nanti untuk 2027. Gitu Mbak ya. Oh iya, berarti nanti 3 BMN sama pengadaan 4 unit rumah negara, gitu. Betul. Nanti rencana penghapusan di 4 unit ini sama rencana pengadaannya juga 4 unit gitu Mbak. Oke. Menambahkan Mas Pandi. Iya, silakan Mbak. Ini yang rumah dinas yang 4 ini apa sudah ada analisis dari PU-nya Mbak? Belum ada analisis dari PU.
Oh, nah kalau gitu baiknya ada dulu nih diajukan dulu permohonan analisisnya ke PU. Kalau memang tingkat kerusakannya sudah nggak bisa dibenerin lagi, ya nanti tuh mungkin seperti PN apa tadi Magetan ya. Nanti kita Oh, lakukan penghapusan iya. sebab-sebab lain dengan kondisi rusak berat. Tapi ada catatan dulu ya, maksudnya ada analisis dulu dari PU-nya seperti apa kondisinya. Nanti kalau itu sudah kita proses penghapusannya, tetap di input di RKBMN yang kayak Pak Adi tadi. Jadi nanti ada proses rencana penghapusan dan anggaran pengganti bangunannya seperti itu. Oke. Jadi ke PU dulu ya Mbak, minta Oke. analisis PU-nya biar Oke. kita bisa proses. Oke, Mbak. Ya, makasih Mas Fadil. Oke, terima kasih Mbak PN Malang. Selanjutnya Petun Surabaya, ada nggak Petun Surabaya? Petun Surabaya hadirkah Petun Surabaya? Hadir Pak Fandi. Iya Mbak. Untuk Petun Surabaya ini kan juga banyak menyajikan aset rusak berat Mbak. Mungkin progresnya sudah sampai mana ya? ya untuk yang pertama untuk rumah negara dulu ini kondisinya kami kan rumah negara kami itu berdiri di atas tanahnya Kemenkumham. Jadi memang kondisinya itu beberapa itu banyak yang rusak berat. Memang kondisi realnya itu rusak berat. Berarti ini nanti kami kan ya Pak ya, ajukan di RKBMN untuk penghapusan ya. Karena direnovasi kan nggak bisa itu karena tanahnya itu Karena kan tanahnya punya Kemenkumham ya. Iya, ya gitu. Kalau seperti ini gimana Ibu Adrianti ya? Iya, bisa penghapusan sebab lain juga karena berdiri di atas tanah pihak lain ya. Nanti ada sertifikatnya kan ya Bu, maksudnya itu milik Kemenkumham. Yang Siwalan itu ada sertifikatnya, tapi kalau yang di Medaeng itu kami nggak ada sertifikatnya, masih di Kumham. Jadi sebenarnya kita harus ada dokumen kepemilikan tanah tersebut Bu. Jadi alat buktinya kita nih kalau tanahnya bukan milik kita seperti itu. Kalau kondisi bangunannya seperti apa Bu? Kondisi bangunannya memang rusak berat. Kondisi Udah nggak bisa kepakai lagi. Nggak bisa kepakai. Yang bisa kepakai itu cuman dua rumah aja yang bisa yang dipakai real itu 2 rumah. Jadi yang lain itu memang sudah tidak dihuni karena atapnya dan sebagainya. Boleh ini dulu Bu, diminta dokumen kepemilikannya Bu, yang bangunan yang 2 itu. Jadi dokumen sertifikatnya itu untuk yang tanah yang itu kan ikut Kumham, sertifikatnya itu nggak ada sertifikatnya, kami nggak bisa menunjukkannya karena yang itu loh dari dulu itu sejak dulu itu waktu kemarin itu Biro Perlengkapan datang ke wilayah Jawa Timur itu loh, yang kami tanahnya itu sertifikatnya itu milik Kumham. Oh, kalau misalnya seperti itu nanti kita koordinasi dulu ya Bu, apa boleh SPTJM aja dari KPB, kalau memang itu ya nanti kita kabarin ya Bu kelengkapan berkasnya kalau memang dokumen kepemilikannya nggak bisa. Nggak bisa. Nanti kita infokan lagi ya Bu selanjutnya ya Bu. Ya. Untuk selanjutnya kalau untuk yang kendala kami itu sama kayak pertanyaannya PN Jember tadi. Jadi memang banyak barang-barang yang terdahulu yang
belum bisa kami temukan. Jadi kan ceritanya itu kan kami pindahan dari Medaeng tahun 2000 ke kantor baru itu tahun 2013. Lah itu banyak barang-barang yang tahun 90-an itu sudah rusak berat dan sudah tinggal barang kecil-kecil itu loh, sudah ada yang hancur, rusak berat juga gitu loh. Jadi lokasinya ini masih terpencar. Jadi kendalanya kami masih dalam proses inventarisir yang memang belum semua karena terlalu banyak barang. Jadi mungkin nanti kami akan tambah jumlahnya. Jadi kan ini kan total 350. Jadi masih ada aset yang belum bisa kami temukan. Jadi intinya nanti akan kami proses penghapusan jadi satu paket itu ya, Bu ya. Iya Bu, izin nanti mungkin Mas Fandi kali yang Iya. dijual secara paket Fandi yang ibunya. Nanti untuk dijual secara paket ya, untuk yang mebelernya ya. Iya, jadi Nanti, jadi ini belum diajukan ya Bu ya, untuk mebelernya ya. untuk mebelernya ini masih dalam status ubah kondisi Pak Fandi. Jadi memang kemarin itu kan saking banyaknya, jadi selama ini kan belum kami rusak beratkan. Nah ini memang karena saking banyaknya kemarin enggak nutut, sudah keburu tutup periode. Oh ya udah enggak apa-apa. Berarti nanti habis audited Mbak ya, nanti yang sudah rusak berat ini dihenti guna, kemudian bisa diajukan untuk pengajuan penjualan. Jadi kendalanya kami kan memang banyak barang-barang tua, kayak itu mesin ketik itu sudah Ini ini udah sudah dari zaman Majapahit ini Mbak, ya yang mesin ketik sudah mana? enggak bisa kami temukan. Intinya nanti Iya, kalau nanti dijualnya satu barang paket aja Mbak. dijualnya satu paket ya Pak ya. Nanti dijualnya satu paket. Oh jadi gitu. Iya itu kendalanya kami. Kalau sepeda motornya gimana Mbak? Kalau sepeda Sama motor ini mobil? sepeda motor ini 3 ini rencana kami mau ajukan izin prinsip dulu. Nah, kemarin kami sudah ajukan untuk penilaian teknisnya ke Dishub, tapi ternyata tadi waktu di Zoom kan kalau untuk sepeda motor ternyata enggak perlu. Nah, untuk yang mobil ini sudah kami ajukan ke Dishub, cuman belum dapat balasan sampai Belum sekarang. dapat balasan ya. Berarti nanti dijelaskan aja Mbak di berita acara ya, kalau atas kendaraan dinas ini sedang diajukan proses ke Dishub. Itu Mbak ya. Iya. Oke Mbak. Terus kalau yang mebeler nanti dia jelaskan juga akan diajukan penghapusan pengajuan penjualan setelah audited gitu Mbak. Iya. Untuk rumah negara tadi sesuai dengan arahan dari Bu Adrianti gitu Mbak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak. Baik, mungkin Bapak Ibu sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada berarti nanti setelah nanti materinya sudah saya bagikan tadi, kemudian berita acaranya nanti silakan Bapak Ibu isi untuk dikumpulkan maksimal hari Jumat. Nanti kami tunggu hari Jumat. Nanti saya minta tolong Mbak Dian juga untuk cross-check berita acaranya, satker mana saja yang belum mengumpulkan untuk ditagih Mbak Dian, begitu ya. Mungkin itu aja. Sekian dari kami atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam.